Ini papan. Papan ini. Ayo, gula darah. Sudah bisa? Sudah. Jalan dulu ya? Ya sudah. Bisa tadi ya. Bisa aja juga. Soalnya saya mau ini kemana-mana. Gini, sana juga soal.
ada. Kamu bukan ini dia? Ini audionya masuk. Dari anu. Keluar kan, yang semua kan? Saya kirim ya. Udah periksa belum? Belum, Bang. Kopi dulu, kopi. Takut ya? Kopi Takut ya? Takut ya? dulu lah. Tensi dulu. Kopinya kecilnya. Main ke dulu. Ini kan tensi ya. Takut kan? Kamu sekarang kan udah berjanji. Taruh ke tempat.
ini jadi ya hilang-hilang kadang-kadang. Mau kan antar pulang dulu baru kesini lagi. Ketemu saya kopi di rumah kami, betul nggak? Ini nyaman. Iya. Jadi kita tahu kenapa sih bisa?
Ya, memang ya. Jadi karena durasi kita banyak tersebut pemeriksaan kesehatan. Ya, tetap nanti kita ada sesi presentasi dari pemateri kita. Dan karena keterbatasan skrip yang memang kita sediakan, mohon kerjasamanya untuk yang sudah pemeriksaan gula darah, yang sudah pemeriksaan gula darah, supaya kita bisa antisipasi kekurangannya. Sisa ini kan yang gula darah, kolesterol berapa lagi sisanya? Berarti sisa dari sini ya. Maksudnya supaya tidak usah semua. Karena orang sebenarnya target kita adalah pemeriksaan kolesterol itu lansia sebenarnya, tapi karena lansianya ternyata belum mendapat, nah jadi supaya semua dapat, jadi supaya nggak habis trik kita. Sisa ini ya berarti 1 kurang dari 20 ya. Ambilkan dulu kursi untuk diri. Hah? Bang live. Bang live. 20 per 20. Sini buat sayang. Sana. Oh, saya kira untuk Iya, kasih satu sini deh. Anak berangkat. Kirimin dulu ke video ya. Kirim dulu video. Langsung ya. Sana. iya, chef Arnold ya. Baru kirim dulu video itu.
Ada jalan di sana, Rik, tapi saya juga terlalu saya mau merokok. Bang, dapetnya bang. Sebentar. Baru kunci. Enggak. Kunci udah. Sama. Dan 60. Mulai berapa? Sudah matang lagi. Sudah matang ini. Sudah apa? Saya katanya udah makan ini. Untuk persiapan masak nasi kuning kita akan gunakan peraturan yang bekas. Bagi percakapan ada percakapan supaya meja bisa diatur di depan panggung, bisa diatur satu peserta satu meja, bisa juga. Oh, dua meja. Satu peserta dua meja. Untuk kita bersama kebersihan mari kita jaga bersama sampah-sampah kita yang ditaruh pada tempatnya di bawah tempat kita. Jadi bagaimana kita bersama sampah supaya dibuang pada tempatnya, jangan dibuang. Ya.
Gak apa-apa, kita ikuti aja dulu. Udah jauh-jauh materi datang dari Wahidin. Ya, udah jauh-jauh materi datang dari Wahidin. Terus kita nggak mendengarkan apa masukan-masukan dari mereka. Yaudah, ini kembali coba adek kalau dulu. Apa usah kalau bantu dulu bikin letter dulu lagi ini, bikin letter dulu lagi. Ini kita stop sampai yang di depan ya. Ya, mohon maaf kami ya. Maksudnya supaya kita itu jalan semua. Karena kalau kita ini nanti nggak jalan. Kasihan ibunya sudah datang dari Wahidin. Ya, hanya untuk memberi waktu buat kita. Kalau belum kosong tidak boleh terlalu ya, terus saja. Ya, bagi anak-anak yang di dalam gedung sekolah minggu, mohon kerjasamanya. Ayo kita sama-sama, karena agenda kita adalah seminar kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini adalah aspeknya sebenarnya. Makanya kita rancang sebagai dari awal pada saat mau senang ini sudah standby di sini. Ya, kita jadi sebagai penutupannya karena kayaknya pematerinya dia nggak akan periksa nanti di situ Pak. Karena dia bicara nanti. Jadi yang periksa itu bicara di sini. Jadi kalau duduk di situ pun nggak diperiksa. Ya, nggak apa-apa urutannya tetap aja nanti ini ingat aja supaya agenda kita jalan semua. Kita tolong ya. Kasihan karena kita dikasih panitia sampai jam 11. Ya, kita lanjutkan di sini aja. Ya, sekarang diisi yang 11 ini. Ya, kita stop aja, Pak. Kita stop. Bu, stop aja. Kalau begitu nanti lagi, stop aja. Silakan Ibu balik ke sini. Dan kita harus tegas ya. Kita stop saja. Ya, periksa aja cukup yang terakhir. Bapak Setia. Oke, ya. Yang di dalam dulu, mohon kita, ya kita ikutilah. Kita duduk di sini ya. Ya, yang masih di pinggir boleh kita di sini karena ibunya mau menyampaikan materi. Nanti lanjut lagi, silakan ya. Ya, kita minta ke ketua panitia, ketua tahun kesehatan, pendeta Luis, lagi juga mau panitia siapa untuk menyampaikan sesi. Pada kedua sesi kesehatan telah abang selain ya supaya membuka acara seminar kita ini. Anak bapak udah
sebagai seksi kesehatan bagian perjalanan kemarin sedikit pemeriksaan gratis kalau kekurangan hal mohon maaf sebelumnya. Jadi permohonan dokter Mas Anton trik mudah-mudahan kita gejala atas pertanyaan burukan jadi mulai di atas jaringannya, mulai di atas partisipasi di luas untuk program di gereja kita. Karena kami pasal itu berpasangan untuk materi dokter dan orang kemampuan kebijakan pribadi. Jadi harus kita sebutkan. Iya, oleh karena itu punya seksi kesehatan. Jadi abang benar, belum ada lebih dari sekitar asal lingkaran nasional. Tapi kita di kesempatan itu memang masih tidak jauh-jauh. Kenapa kita menggunakan topik ini? Sebenarnya apa yang kita lakukan? Satu, kita masih dalam suasana COVID. Itu jelas. Kita masih dalam suasana COVID. Di luar sana banyak informasi, banyak harus vitamin C-nya segini lah, harus inilah, harus ini. Nah sekarang kalau misalnya kita ke rumah sakit, ke dokter, tentu akan mendapatkan jawaban-jawabannya. Nah sekarang kita hadirkan. Ya kami kesempatan ini bukan dokter, tapi dietisi praktisi yang melayani kanser dalam pendekatan dari sisi nutrisi. Jadi mempersingkat waktu, saya perkenalkan dulu. Beliau ini adalah kuasa beliau ya sebagai sarjana gizi, pendidikannya tahun 2007 dari Hasanuddin FM, cukup banyak melakukan pelatihan ya, proses banyak pelatihan dan juga melakukan beberapa seminar super tahun 2016, 2018, 2019, 2020 sampai dengan terakhir itu di 2020 sebagai fasilitator. Artinya pengalaman beliau dilakukan secara nutrisi itu sudah cukup teruji. Nah, kesempatan ini kita menghadirkan beliau untuk berbagi informasi supaya minimal ada gambaran kita dari kegamangan yang kemarin kita sudah berapa makan sebenarnya satu hari berapa. Tadi sudah ada pemeriksaan. Konsepnya sebenarnya kalau pada saat serang tadi harus semua siapa yang punya keluar masuk asli itu sebenarnya, tapi karena kita datang oke. Jadi mempersiapkan waktu, saya pikir ya sudah hadir Ibu Asriati ya, Ibu Asriati selama siang. Untuk selanjutnya kami serahkan waktu dan tempat pada Ibu Asriati.
kacang hijaunya. Itu bubur kacang hijaunya sehat. Tapi pada saat kita memasak santannya, santan ini akan berubah. Nah itu nanti yang akan memicu peningkatan kolesterol. Ya. Lagi. Next. Ya, seberapa banyak yang kita makan, seberapa banyak yang kita butuhkan. Next. Nah, untuk nasi itu bisa diganti dengan roti, bisa diganti dengan mie, bisa diganti dengan biskuit, bisa diganti dengan bihun. Itu sejenis semua. Jadi dari golongan karbohidrat. Nah, kebutuhan kita adalah 3 sampai 8 porsi sehari. Satu porsinya itu kalau nasi seperti nasi Kentucky
Jadi kita evaluasi lagi, kali kurang sayur dan kurang buah dan kurang cairan kurang minum. Nah ini gunakan sepenuhnya minyak, garam dan gula. Jadi sepenuhnya, tidak berlebihan. Oke? Nah sekarang apakah saya obesitas atau kegemukan? Bapak, saya mempersilahkan Bapak dan Ibu menghitung sendiri karena untuk mengetahui berat saya ini gemuk atau tidak biasanya privasi ya, tidak ada yang tidak mau diketahui beratnya berapa. Kemudian untuk mengukur sendiri, saya memberikan rumusnya supaya Bapak bisa hitung sendiri apakah saya masuk kegemukan atau tidak. Next. Nah ini dihitung berat badan kurang bagi tinggi badan pangkat 2 dalam meter. Kalau misalnya ada yang mau dibantu hitungkan, nanti boleh kami sebentar bantu hitungkan, atau hanya Bapak tidak mau diketahui bahwa saya ini gemuk atau tidak, nanti dikasih rumusnya untuk hitung ulang. Next. Nah, apa itu indeks massa tubuh? Jadi untuk menghitung apakah saya ini gemuk, kurus atau normal adalah cara terbaik untuk menilai apakah berat badan Anda sehat atau tidak. Jadi kata sehat atau tidak ini artinya resiko. Karena kalau kita gemuk itu resiko penyakit akan bisa muncul lebih banyak. Misalnya resiko diabetes, resiko penyakit jantung, resiko penyakit hipertensi. Kemudian indeks massa tubuh adalah metode standar yang digunakan untuk menentukan siapa saja yang masuk dalam golongan berat badan sehat dan tidak sehat. Indeks massa tubuh membandingkan berat badan Anda dengan Anda dihitung dengan lembaga. Jadi berat badan dihitung dengan lembaga berat badan. Ini rumusnya. Berat badan normal ini. Jadi kalau hasilnya ini tinggi badan pangkat 2 Pak. Ini ada pangkat 2-nya dalam meter. Lupa jadi hasilnya kalau di bawah 18,5 berarti Bapak dan Ibu kurus, masuk golongan kurus. Kemudian 18,5 sampai 20,9 berarti saya ini normal. Kemudian 23 sampai 25 berarti kelebihan berat badan. Kemudian kalau di atas 25 sampai 27 berarti gemuk. Nah, kalau di atas 27 berarti kegemukan atau obesitas. Oke, nah selain cara tadi, ada juga cara dengan mengukur lingkar perut. Nih ya, jadi ini kalau misalnya laki-laki sudah lebih dari 78 itu sudah harus berhati-hati, waspada. Kemudian kalau perempuan di atas 72 cm itu sudah harus waspada. Nah kalau jadi untuk laki-laki itu standarnya di bawah paling ini standar tertinggi di bawah atau sama dengan 90. Jadi kalau sudah lebih dari itu sangat berisiko. Sudah mulai ini sudah masuk kategori normal. Kemudian perempuan di bawah 80, di bawah 80 atau sampai 80 cm itu masih tergolong normal. Tetapi kalau sudah di atas 90 untuk laki-laki dan di atas 80 untuk perempuan itu sudah sangat berisiko. Jadi risiko terkait obesitas. Jadi risiko orang gemuk itu bisa jantung, bisa diabetes, bisa hipertensi dan penyakit degeneratif lainnya. Oke? Nah kita memperhatikan 13 pesan dasar gizi seimbang untuk menjaga agar kita. Nah yang pertama, makan beraneka ragam makanan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kesukaan, misalnya saya sukanya sayur kangkung, jangan sayur kangkung terus karena setiap sayuran itu berbeda nilai gizinya. Jadi misalnya wortel itu kayak ada vitamin A, kemudian misalnya daun kelor itu kayak vitamin C,
Jadi konsumsi energi berlebihan kalau berlangsung lama itu akan menjadikan kita kegemukan. Biasanya disertai gangguan kesehatan, ya, jadi tekanan darah, dimana tertentu. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya kurang energi, jadi kita makannya misalnya kurang, itu akan berlangsung lama akan menurunkan berat badan dan otomatis akan mudah terkena penyakit infeksi. Jadi karena kita kurang vitamin, kurang karbohidrat, kurang protein, itu kita penyakit-penyakit itu gampang masuk ke tubuh kita. Dan ada yang dalam tubuh kita kurang karena asupan zat gizi kita kurang. Jadi kemudian yang ketiga, makan makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Ini yang setengah dari kebutuhan energi. Kemudian ini gulanya dalam jumlah terbatas karena gula itu masuk ke kebutuhan energi. Jadi dia dari golongan karbohidrat. Makanan sumber karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks itu seperti roti, nasi, mie. Kemudian sumber energi utama dalam makanan ini dan biasanya merupakan makanan pokok. Makanan ini kurang membersih isi lain seperti lemak. Jadi karbohidrat itu hanya ada karbohidrat saja, tidak mengandung, kurang mengandung lemak dan protein. Dan vitamin sehingga harus ditambah dengan makanan lain yang kaya akan protein lemak. Nah, makan makanan sumber lemak seperempat dari kebutuhan energi. Jadi seperempat ini yang harus seperempat. Makanya kalau mengikuti pola gizi seimbang, minyak, gula, garam itu sebetulnya bisa penuhi seperti ini. Jadi lemak dan minyak membuat mudah kenyang. Bila mengkonsumsi berlebihan akan mengurangi konsumsi makanan yang lain. Akibatnya kebutuhan zat gizi lain tidak terpenuhi. Jadi kalau di rumah kita makannya gorengan terus kan cepat terasa kenyang, ya. Akhirnya kita tidak lagi mau mengkonsumsi buah-buahan yang sumber vitamin dan mineral. Kita sudah merasa kenyang dengan gorengan tadi. Artinya kebutuhan kita akan zat gizi lain, vitamin dan lain-lain tidak terpenuhi karena hanya kita sudah kenyang dari gorengan misalnya, ya. Jadi mengkonsumsi lemak berlebih dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit pembuluh darah dan penyakit jantung. Nah, gunakan garam barium kecuali ada penyakit tertentu bisa menggunakan misalnya penyakit misalnya ada gondok beracun payah, itu biasanya tidak dianjurkan mengkonsumsi garam barium. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat sebaiknya mengkonsumsi garam barium. Kemudian makan makanan sumber zat besi. Jadi ini makanan sumber zat besi semua. Kekurangan zat besi dalam makanan sehari-hari secara berkelanjutan akan menyebabkan anemia atau kurang darah. Contoh sederhana misalnya Bapak harus jongkok, kemudian berdiri, kemudian seperti pusing, itu salah satu tanda bahwa kita kekurangan darah, kekurangan zat besi. Jadi anemia. Biasanya itu terjadi pada ibu-ibu. Ibu kan setiap bulannya ada haid, ya. Kemudian anemia dapat diderita oleh semua golongan umur, terutama ibu hamil, anak balita dan tenaga kerja wanita. Bahan makanan sumber zat besi adalah sayuran, kacang-kacangan, hati, telur dan daging. Apalagi di Makassar ini daun kelor cukup banyak, Pak, ya. Murah, meriah dan sehat. Next. Nah, berikan kasih sayang pada bayi sampai 6 bulan. Ini untuk ibu-ibu yang menyusui. Next. Kemudian biasakan sarapan pagi. Jadi makan pagi atau sarapan bermanfaat bagi setiap orang. Bagi orang dewasa makan pagi dapat memelihara ketahanan fisik, mempertahankan daya tahan tubuh saat bekerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Karena tidak makan. Cuma biasanya orang kalau mengatakan sarapan, kalau hanya makan kue katanya belum sarapan. Itu berbeda, ya. Jadi sarapan bukan berarti harus makan makanan nasi lengkap. Jadi yang terpenting harus terpenuhi. Kalau misalnya pagi kita hanya makan kue, barangkali dilengkapi dengan buah untuk vitamin dan darahnya. Jangan hanya makan saja. Oke? Penuhi air bersih, aman dan cukup jumlahnya. Jadi minumlah air minimal 8 gelas sehari. 2.000 ml. Kemudian pesan
Ya, jadi kalau tidak kalau tadi sebelum pemaparan, nanti silakan kalau ada yang mau bertanya baik secara personal asli maupun di sesi ini boleh. Ini masih kita tahan sampai beberapa saja kalau sampai jam 11. Tapi masih ada pemeriksaan berlanjut, nanti masih boleh kita kasih ekstra. Oke, ada 10 kisah dari sponsor. Cuma saya bingung ini, bagaimana cara apa dalam bentuk kuis yang saya yakin tadi memperhatikan. Yang mau nanya ada nggak? Yang nanya dapat hadiah dong. Oke, 2 orang. Ya. Saya ada. Bagikan kepada warga. Kembali kepada warga. Ya, mungkin maksudnya adalah materi kali Ibu dibagikan ada rumus-rumus. Ya, supaya kita bisa kita kontrol untuk makan sehat, pola gizi sehat. Yang saya tanya tadi kalau dari penjelasan Ibu, memang khusus kami orang Sumatera agak sulit. Kita biasanya nasi itu paling banyak. Nah, tapi ini mudah-mudahan dengan ini, pertama ibu supaya kontrol agar suaminya. Nah, pertanyaan saya, ada orang bilang begini, kalau sudah untuk makan malam, usahakan jangan lewat jam 7. Bagusnya kalau jam 5. Saya juga tidak tahu kenapa harus ada informasi itu, apa benar harus di bawah jam 7. Ada supaya sebelum tidur kita jangan kekenyangan. Itu mungkin yang begitu aja. Terima kasih. Nggak tahu itu berdosa. Terima kasih. Saya sudah hampir tahun saya produksi beras merah. Jadi saya mau tahu ini katanya bilang gulanya berbeda. Nah, tapi memang saya enggak, tadi saya itu udah lihat, udah saya juga. Itu apakah memang bentuknya gimana kalau beras merah dengan beras putih? Tadi terkait ukuran. Ya, kalau yang pertama tadi masukan, untuk yang pertama tadi kalau untuk masukan, ya, memang nanti kami yang pertama poin-poin yang bisa langsung diterjemahkan untuk dirumus lagi, nanti kami share. Ya, itu saya kira masukan dari untuk yang kedua dan ketiga ada pertanyaan ini langsung dari narasumber. Silakan boleh share. Ya, nanti setelah saya jawab, kamu dapatkan hadiahnya. Yang 3 masih ada 200 lagi. Oh, boleh habis ini Bu ya, habis ini ya. Ya silakan, Bos. Oke, tadi sebenarnya bukan cuma orang Sumatera aja yang makan porsi nasi lebih besar. Orang Sulawesi juga seperti itu Pak. Bukan sulit sebenarnya, sulit tidaknya sesuatu yang akan kita mulai tergantung dari niat dan tekad kita. Kalau kita bertekad dan berniat memang untuk sehat, artinya kita memotivasi diri untuk mengikuti pola makan gizi seimbang. Nah, yang tadi dikatakan bahwa apakah memang sebaiknya makan itu di bawah jam 7, sebenarnya itu ada benarnya juga, tapi bukan berarti harus. Ya. Jadi mengapa ada yang mengatakan bahwa makannya sebaiknya di bawah jam 7? Karena kan di saat malam aktivitas kita itu sudah mulai berkurang. Jadi ketika kita makan, zat gizi itu akan diolah oleh tubuh kita untuk digunakan sebagai energi. Nah, kalau misalnya di malam hari kita makan dengan aktivitas yang lebih frekuensinya lebih sedikit, otomatis penggunaan energi yang kita makan tadi itu memang digunakan sedikit. Tetapi yang paling penting adalah total kebutuhan kita dalam sehari. Jadi sebenarnya tidak terlalu prinsip juga.
sebelumnya. Kemudian Pak ya, kemudian yang tadi Bapak apa ada riwayat diabetes? Tidak ada ya. Alhamdulillah tidak ada riwayat diabetes. Kalau boleh tahu berat badan berapa Pak? Ini Nanti pemeriksaan sendiri aja. Nanti pemeriksaan sendiri. Kayak ada personal pemeriksaan. jadi kalau misalnya untuk konsumsi beras merah sebenarnya komposisi karbohidrat antara beras merah dengan beras putih, beras hitam itu sebenarnya hampir sama. Yang menjadi perbedaan adalah pada seratnya. Jadi serat pada beras merah itu memang lebih tinggi dibanding beras putih. Tetapi kalau misalnya untuk bapak atau ibu yang barangkali ada keluarga yang diabetes, yang terbaik sebenarnya adalah beras hitam. Seratnya lebih tinggi lagi. Serat itu ketika kita makan serat, jadi serat itu bukannya dari beras merah ya, dari sayuran dan buah. Kegunaan serat itu bagus. Yang pertama memberi rasa kenyang lebih lama. Jadi ketika kita makan sayur yang lebih banyak, dia akan memberi rasa kenyang lebih lama ketika kita makan. Sama halnya dengan beras merah itu. Jadi dengan jumlah yang sama, misalnya 100 gram nasi putih, 100 gram beras merah itu akan memberi rasa kenyang lebih lama pada beras merah. Karena jumlah seratnya lebih banyak. Artinya biasanya kan pasien diabetes itu lapar ya. Nah, ketika dia mengkonsumsi beras merah, dia akan merasakan kenyang lebih lama. Artinya dia tidak lagi berkeinginan untuk makan selanjutnya. Itu yang menjadi bagian. Kemudian kelebihan yang kedua selain memberi rasa kenyang lebih lama, ketika kita makan serat, pada itu pertama melihatnya bisa melancarkan buang air. Dan ketika kita akan buang air, yang bergerak dulu gula darah. Makanya kita sudah selalu dianjurkan makan serat yang cukup dari sayuran ataupun buah-buahan. Itu yang menjadi prinsipnya sebenarnya. Jadi bukan untuk kandungan zat gizi karbohidrat hampir sama. Jadi beras merah, beras putih, beras hitam. Kandungan serat di beras merah lebih rendah dibanding dengan beras hitam. Nah, dan memang dari penelitian untuk pasien diabetes itu memang sudah lebih bagusnya dibanding beras merah lebih bagus lagi beras hitam. Jadi seperti itu. Saya jelas. Oke, dari ternyata tadi dengan pendeta udah dua, cuma yang sangat terus, padahal saya sudah sangat koreksi dari penelitian. Ini daripada kemarin kan. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Tadi memperhatikan untuk asupan pagi 100 gram makanan, apakah itu nasi atau roti atau semua. Untuk siang 700 gram semua pastinya. Kalau untuk malam berapa gram Pak kira-kira? Dan yang kedua, kebetulan Bapak di rumah itu Bapak tidak konsumsi nasi tadi, cuma sayuran. Hanya kadang jadi karena sayurannya direbus, saya pengennya mau ditumis gitu. Berapa banyak sebenarnya jumlah minyak yang bisa kita pakai kalau misalnya masak sayur atau masak gitu. Oke, kalau menggoreng juga banyak kita minyak. Seberapa banyak kandungan minyak yang bisa kita konsumsi untuk setiap harinya? Terima kasih Bu. Kalau tadi kata Ibu gizi seimbang ya di bawah karbo. Bagaimana pendapat Ibu dengan orang yang tidak mengkonsumsi karbo, no karbo selalu tidak pantang makan karbo? Apa memang itu gizinya sudah seimbang? Yang kedua, bagaimana pendapat Ibu tentang ayam? Karena orang tidak mau makan kampung, makan potong. Bagaimana? Sebenarnya bagaimana pendapat Ibu tentang ayam potong dengan ayam kampung? Coba bisa jadi dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Saya jawab Pak. Ya, jadi dua aja dulu, berarti sudah enam ya. Oh ada lagi, oke, berarti tiga dulu ya, tiga satu dua tiga. Oke, ya sudah, supaya udah karena pertanyaan tadi ada apa nanti sesi berikutnya dari yang pendeta dulu, silakan. Oke, dari pendeta yang
Selamat siang. Kebetulan saya kebetulan dua tahun terakhir bolak balik ke kota dan ke sakit gitu loh. Banyak penyakit yang terjadi. Terus untuk dia bandingkan jadi kalau misalnya tadinya targetnya 200 gram nasi barangkali dikurangi
konsul personal langsung dikasih spesial langsung nanti ditisikan nanti khusus nanti kerja di sana karena ada hal-hal ini sudah harus dijelaskan detail tidak bisa harus menjawab pertanyaan jadi khusus untuk masih ada nanti kita silakan nanti buat itu nanti ada orang kasih kita bikin bersama sekarang kan ini kan kopinya kan lain kan masa ya nanti ada khusus. Lalu pertanyaan ketiga tadi, oh dari ibu tadi ya. Jadi tadi dipertanyakan kemarin itu bagaimana konsumsi gizi seimbang pada yang lalu itu pandemi sekarang sudah endemi. Nah, dengan pola gizi seimbang itu kalau tetap terjaga daya tahan. Makanya tadi judul materinya itu gizi seimbang masa untuk mempertahankan kesehatan. Makanya dengan pola makan gizi seimbang dengan isi piring makanku kalau tidak terpenuhi gizi seimbangnya kan sudah mencakup sumber karbohidratnya, sudah mencakup sumber protein, lemak dan vitamin mineralnya. Jadi kalau bisa menjaga daya tahan tubuh kita yang bermasalah biasanya kita makan sayurnya kurang dari porsi seperti itu. Saya makasih saya Oke, saya kira cukup untuk pertanyaannya. Ada tiga ya. Ada tiga tadi ya. Vaksin ada, silakan jadi satu, ada yang salah satu kedua, masih ada satu kalau yang begini aja. Siapa tadi yang pertama datang ke sini? Begini. Ini siapa tadi pertama? Pertama sekali puas. Siapa yang pertama sekali? Karena dia. Tidak ya? Tidak ada saksi ya? Oke, ya. Tapi dari sudah berapa ya? Sudah oke, ya. Jadi kalau begitu saya kasih pertanyaan. Dulu pasien di Nusantara, dulu pasien apa itu? Ketua panitia boleh lah sebenarnya ya panitia ya oke ya kedua ini adalah sebuah pasien dulu dan ya mulai dari sebelum itu saya tidak bersedia dengan barang kantor jadi saya pikir nanti bisa ada waktu kasih lagi karena mereka saya di sini beberapa waktu depan ya karena ada saat jadi kita mengharapkan kesempatan ini sebenarnya penting dan akhir kata jadwal puasa ini saudara biasa habis waktu dan itu sudah berbeda masukan dan itu dari ada dari jemaah yang ingin langsung yang silakan saya pikir kita sudah selesai berbicara dan ada yang lain kalau yang ini sudah sangat seperti ini terima kasih dan oleh Tuhan Yesus yang awal kita pemirsa budaya dengan metro bisa ya yang kedua kayaknya udah selesai. dari budaya Jurinya sudah ada.
Tentulah, jurinya sudah ada. Langsung saja panggil ke depan supaya mereka nggak berani lama-lamain. Kepada juri kami mohon ke depan, begitu. Langsung takut begitu. Kalau orang luar ada orang dalam tidak peduli. Itu yang orang baca itu. Ada terima ini bang. Ya, sudah ini sudah jauh. Kita lanjut ke Biar